Banyak agama, banyak filsafat yang mengatakan benar memang ada hakim. Namun tidak ada satu agama atau filsafat yang saya tahu yang mengatakan bahwa sang hakim itu sambil ngomong gitu tuh sambil nangis. Yesus ngomong gitu sambil nangis. Kenapa kok dia menangis? Karena begini saudara, Yesus Kristus tidak hanya datang sebagai hakim yang adil, namun juga hakim yang berbelas kasihan dan penuh empati, berseru dan menangis dengan kasih. Kenapa? Dia memahami penderitaan manusia. Dia merasakan kepedihan tentang penghakiman, dan dia tahu tidak ada yang bisa luput dari penghakiman itu. Makanya dia berseru sambil menangis, "Ulah jalan, hanya aku jalannya." Sang hakim agung yang akan menghakimi kita semua, ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi waktu dia mengalami itu semua, apa yang sebenarnya dilakukan? Apa yang sang hakim ini lakukan? Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan saudara dan saya, yang seharusnya kita yang dihakimi. Diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tanggung penghakiman saudara dan saya atas dirinya sendiri. Sang hakim itu tidak terus berdiri dan duduk di kursi hakimnya, turun menanggung penghakiman yang seharusnya saudara dan saya alami. Disalib, Yesus menjadi hamba yang menanggung penghukuman kita. Melalui ditolaknya dia, kita diterima. Melalui penderitaannya, kita dibenarkan. Melalui penghukumannya, saudara dan saya diampuni. Sang hakim rela mengalami kehinaan supaya saudara dipulihkan. Melalui kesakitannya, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yesus Kristus adalah sang hakim agung, namun dihakimi untuk saudara dan saya, menanggung penghakiman kita untuk menyelesaikan rencana penebusan Bapa melalui karya salibnya secara sempurna. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah Injil sebagai jalan ketiga. Saudara tidak legalis, saudara tidak liberal, tapi saudara orang berinjil. Saudara menerima ini. Dalam Kristus kita memiliki citra diri yang sudah diperbaharui. Amin saudara. Penghakiman kita di masa lalu sudah ditanggung oleh Kristus. Maka kita dapat hidup dengan percaya diri. Percaya bukan pada diri sendiri, tapi percaya Kristus yang sudah menyelamatkan diri kita. Identitas kita bukan sama aset kita, sama kehebatan kita. Kalau hamba Tuhan bukan dari gedung gerejanya, bukan dari jumlah jemaatnya, tapi siapa kita di dalam Kristus. Kita nggak takut akan penilaian manusia. Kita mampu menghadapi dosa dan kelemahan itu dengan jujur, tanpa merasa terhakimi. Karena kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan dalam Kristus. Kita dimampukan untuk hidup berintegritas. Kita dimampukan hidup, kita tidak, postur kita nggak marah dan balas dendam. Kita dapat menentang ketidakadilan, berani berdiri untuk kebenaran tanpa perlu unjuk gigi. Ini loh aku lebih benar. Tidak perlu merasa superior, nggak ada rasa superior, nggak ada rasa kesombongan, nggak ada yang hebat, karena hanya Tuhan yang hebat. Namun Tuhan mau jadi rendah untuk menyelamatkan kita demi kemuliaannya. Jadi kalau kita berdiri untuk kebenaran, kita tidak dengan postur marah atau membalas dendam. Kalau kita berani melakukan yang benar, tetap rendah hati, karena tahu bahwa kita semua adalah pendosa yang telah diampuni. Apa yang jadi penghiburan kita? Kita dapat hidup dengan suatu ketenangan di hati karena tahu bahwa kutukan kita telah ditanggung oleh Kristus. Dan hal ini memampukan kita untuk memiliki kekuatan menghadapi tantangan, menghadapi penganiayaan sekalipun. Karena kita tahu kita lebih dari pemenang. Meskipun kelihatannya kemenangannya belum terjadi di bumi, tapi yang pasti kita mempunyai hakim yang ada di pihak kita. Amin saudara.